Selamat malam, kembali kita berjumpa di dalam channel Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, saya Juanda Tolage, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen, STT Ekumene Jakarta. Pada saat ini kita akan membahas terkait peran kurikulum pendidikan agama Kristen di dalam menghadapi krisis identitas generasi Z. Kita tahu bahwa generasi Z yang hidup saat ini mengalami gempuran teknologi dan globalisasi yang mengubah cara mereka berpikir bahkan berperilaku. Banyak dari anak dan remaja Kristen saat ini lebih banyak membangun keberadaan mereka dari like dan komentar yang ada di media sosial mereka masing-masing, bukan lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan satu krisis identitas di mana mereka menjadi bingung menentukan jati diri mereka sebagai seorang pengikut Kristus di tengah-tengah kondisi budaya, bahkan arus teknologi dan globalisasi saat ini. Oleh karenanya dibutuhkan kurikulum yang relevan untuk bisa menjadi jawaban atas masalah ini. Kita tahu bahwa kurikulum PAK saat ini masih sangat bersifat tradisional dan kognitif, masih kurang menyentuh realitas dunia digital yang mereka hadapi sehari-hari. Sehingga hal ini mendesak untuk bagaimana kurikulum PAK harus relevan menolong generasi Z di dalam memahami identitas mereka sendiri. Sehingga diharapkan kurikulum yang dibentuk, yang dikembangkan ini bisa memberikan pengetahuan bagi para pendidik, guru sekolah minggu, dan juga guru di sekolah untuk membentuk karakter, cara berpikir, dan gaya hidup yang setia kepada Kristus di era digital. Tujuan kurikulum ini adalah untuk meneguhkan pemahaman iman dari peserta didik kita tentang Allah, tentang dirinya sendiri dan sesama berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Juga membentuk karakter Kristen yang berlandaskan pada nilai-nilai kekristenan, kasih, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerendahan hati. Dengan begitu akan membekali generasi Z di dalam melakukan dan menyelenggarakan kehidupan mereka, baik itu keterampilan mereka berpikir dan mampu memilah pengaruh media serta budaya, bahkan informasi yang mereka terima. Sehingga dari hal-hal demikian mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai kekristenan dan mampu menghargai konteks budaya lokal. Sehingga juga kita dapat berharap mereka mau terlibat di dalam pelayanan dan juga kesaksian yang bisa menjadi berkat bagi komunitas, bagi generasi muda Kristen. Bapak Ibu pendidik, landasan filosofis dari pengembangan kurikulum ini yaitu generasi Z adalah juga ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka bukan saja objek yang harus dikontrol, tetapi subjek yang diajak berdialog dan bertumbuh, Bapak Ibu. Sehingga pendidikan itu bukan hanya sebagai suatu transfer pengetahuan, tetapi membentuk cara berpikir, merasakan, bertindak. Sehingga kurikulum PAK dapat diarahkan untuk mengalami pola pembaruan pemikiran serta karakter yang semakin menuju kepada Kristus. Kita tahu bahwa iman dan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, dengan demikian kita berharap bahwa mereka bisa memahami karya Allah di dalam kehidupan mereka dan memaknai iman yang secara relevan. Perlu kita tahu bahwa teknologi bukan hanya sebagai sarana yang ambivalen, bisa jadi teknologi ini menjadi berkat, tapi bisa jadi juga menjadi satu hal yang mendatangkan bahaya dan bersifat negatif. Oleh karenanya itu diharapkan kurikulum bisa menjadi jembatan untuk menjawab
akan hal ini dan memberikan literasi digital. Landasan teologis dari kurikulum ini, pertama kita tahu bahwa Gen Z ini adalah gambar Allah yang berharga dan unik. Sehingga di dalam mereka berselancar di dunia digital, mereka harus paham bahwa mereka adalah ciptaan Allah dan mereka harus mengenal secara pribadi akan Allah itu sendiri. Dengan demikian, terjadi satu transformasi akal budi seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 bahwa kurikulum PAK diharapkan dapat menolong mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus, meninggalkan pola-pola dunia dan tidak menjadi serupa dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Dengan demikian terjadi satu pembaharuan akal budi di tengah arus informasi dan budaya populer. Kemudian diharapkan pendidikan iman boleh terjadi secara menyeluruh di dalam kehidupan mereka, di mana iman diajarkan secara terus-menerus di dalam seluruh ruang hidup dan dalam seluruh aspek kehidupan mereka, baik itu di rumah mereka, di gereja, di sekolah, bahkan sampai kepada ruang digital. Dan dengan adanya kurikulum ini bisa menjadi suatu wujud ketaatan gereja untuk menjadikan Gen Z ini sebagai murid Kristus, sehingga mereka menjadi penggemar-penggemar gereja. Mereka senang datang ke gereja untuk mengenal dan memiliki kerinduan untuk menghidupi akan ajaran Kristus itu sendiri. Lalu apa yang menjadi kebutuhan sampai harus dibutuhkan kurikulum ini? Kita tahu bahwa saya sudah membahas di depan, generasi Z itu hidup dalam paparan teknologi dan media sosial yang sangat tinggi, sehingga sangat rentan bagi mereka untuk mengalami satu krisis identitas. Mereka akan membanding-bandingkan sosial mereka sampai kepada mereka bisa kecanduan gawai dan kebingungan akan nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kekristenan yang mereka anut. Oleh karenanya Bapak Ibu, mereka sangat membutuhkan pendampingan kita sebagai guru Kristen, sebagai pengajar, memberikan pendampingan iman yang relevan bagi kehidupan mereka. Kita berbicara secara langsung, mengenal pergumulan mereka, menjadi teman mereka, mengetahui body image mereka, apa yang mereka sukai dari konten-konten digital terkait hak seksual, terkait hal-hal seksualitas, kemudian apa yang menjadi harapan mereka di masa depan dan tekanan-tekanan di dalam kehidupan akademik mereka. Sehingga diharapkan kurikulum dapat menolong menemukan jati diri mereka sebagai gambar Allah. Strategi dan metode pembelajaran yang bisa kita kembangkan itu, pertama, proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lalu pembelajaran yang kontekstual, pola pembelajaran yang mengedepankan pendekatan naratif dan reflektif. Kemudian bisa juga kita melakukan proses pembelajaran dengan project-based learning, yaitu pembelajaran dengan berbasiskan project, memberikan mereka proyek-proyek yang bersifat kerohanian, atau juga kita bisa berkolaborasi dengan gereja, bahkan sekolah di dalam memberikan pembelajaran kepada mereka. Kemudian integrasi literasi digital dan etika Kristen. Adapun strategi dari yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kita bisa tuangkan dalam bentuk metode pembelajaran. Misalnya dalam bentuk diskusi kelompok kecil, atau sharing pengalaman-pengalaman hidup mereka di dalam mereka menjalani iman Kristenan mereka. Lalu misalnya kita bisa masuk di dalam studi kasus, memberikan satu-satu kasus terkait pengenalan akan sosial, bagaimana kasus-kasus tertentu, sehingga mereka mau berpikir secara kritis memecahkan satu masalah di dalam kasus tersebut. Atau bisa juga dalam bentuk role play atau drama, sehingga mereka
memberikan diri untuk menjadi berperan dalam peran-peran tertentu yang bisa mereka aplikasikan, implementasikan di dalam diri mereka. Selanjutnya kita bisa melakukan satu metode pembelajaran mungkin yang bersifat naratif biblis, yaitu storytelling, bagaimana kita menjelaskan pengetahuan tentang Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang secara kontekstual yang lebih relevan dengan kehidupan Gen-Z. Kita tahu bahwa di dalam menerapkan kurikulum ini, Bapak Ibu, banyak tantangan di dalam mengimplementasikannya, terutama keterbatasan kompetensi pedagogis untuk Gen Z. Kita tahu bahwa yang banyak dari para pendidik itu terbatas di dalam kompetensi literasi digital. Oleh karenanya itu dibutuhkan proses pembelajaran, proses pelatihan kepada para pendidik untuk dapat menggunakan, dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa mendukung proses pembelajaran mereka. Dan yang menjadi salah satu tantangan juga yaitu fasilitas dan sarana yang terbatas. Di tiap-tiap sekolah maupun institusi gereja masih sangat terbatas sekali terkait penggunaan teknologi digital saat ini. Apalagi di daerah-daerah pedalaman. Ini tidak bisa kita pungkiri. Hal ini memang fakta yang terjadi, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk di dalam ranah ini. Kita harus menggenjot untuk para pendidik Kristen itu mengenal akan pemahaman dari teknologi. Lalu budaya kelas yang masih tradisional, maksudnya di sini bagaimana pembelajaran itu masih mengedepankan cara-cara tradisional, menghafal, kemudian pembelajaran satu arah, hanya guru saja yang menjelaskan kepada murid. Itulah salah satu tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama membangun untuk kebudayaan untuk terus mengedepankan kebersamaan di dalam mencari solusi untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Kemudian apa tantangan selanjutnya? Tantangan selanjutnya itu resistensi di dalam lembaga dan orang tua yang seperti saya ungkapkan tadi. Resistensi ini berupa misalnya ketika guru mengeluarkan satu solusi, misalnya mau menggunakan teknologi, terkadang dari lembaga itu sendiri, misalnya sekolah atau gereja ataupun orang tua sendiri, kadang resisten. Mereka bilang, ini kemahalan atau bagaimana. Tetapi itu kan merupakan satu solusi juga yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Yang berikutnya itu waktu pembelajaran yang terbatas. Kita tahu bahwa pertemuan guru lebih banyak hanya di dalam kelas, bahkan terbatas kepada uh, diskusi di kelas saja. Lebih banyak mereka itu bertemu dengan orang tua mereka di rumah. Lalu apa yang menjadi rencana tindak lanjut yang bisa mungkin kita terapkan di dalam kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama itu seperti yang sudah saya terangkan akan tantangan di awal, bahwa kita memerlukan pelatihan dan pendampingan guru. Oleh karenanya, workshop terkait strategi pembelajaran untuk Gen Z itu perlu kita selalu kembangkan, baik itu institusi gereja, sekolah, untuk bisa mengembangkan kompetensi dari guru. Kemudian penguatan literasi digital dan etika Kristen bagi guru PAK dan guru sekolah minggu. Mengembangkan komunitas belajar guru untuk berbagi pengalaman terkait praktik-praktik pembelajaran dan pola-pola pembelajaran yang terbaru. Lalu selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi dari institusi, baik itu gereja, sekolah, melakukan evaluasi terkait kurikulum yang sudah diimplementasikan ini. Lalu ada umpan balik dari guru maupun siswa, bahkan orang tua terkait implementasi kurikulum tersebut. Dan kita menerapkan indikator-indikator evaluasi dan monitoring di dalam memahami identitas mereka terkait pemahaman mereka kepada Kristus, sikap mereka dan perilaku mereka di dunia digital. Penutup, kita tahu bahwa kita ini bukan
siapa-siapa di dunia ini. Oleh karenanya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita ini adalah anak Allah, ciptaan yang berharga, yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan membawa terang Kristus bagi dunia digital. Seyogyanya lah, mari kita mengembangkan kurikulum untuk meneguhkan iman dan bagaimana anak-anak di tengah dunia modern saat ini bisa menerapkan kurikulum yang berbasis Kristen, nilai-nilai Kristen ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengenal akan pribadi mereka, identitas mereka, bukan kepada media sosial, bagaimana like atau komentar yang lebih banyak di media sosial, sehingga mereka merasa bahwa dengan banyaknya hal itu mereka merasa dikenal. Tetapi bagaimana kita mengajarkan sebagai pendidik bahwa mereka adalah anak Allah, mereka adalah ciptaan Allah yang harus menuruti kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Baik Bapak Ibu, apa yang harus kita harapkan lagi bahwa tantangan di dalam era globalisasi saat ini semakin tinggi. Oleh karenanya kurikulum PAK diharapkan lahir memberikan kesadaran dan terhadap krisis identitas yang terjadi di dalam kehidupan mereka saat ini. Dengan adanya kurikulum ini, kita bisa menolong Gen Z untuk mengenal dan menghayati dan menghidupi identitasnya sebagai gambar Allah di zaman yang cepat berubah. Terima kasih. Semoga pemaparan terkait kurikulum pengembangan Gen Z di tengah-tengah krisis identitas ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk menerapkan pola-pola pembelajaran yang relevan bagi peserta didik Bapak Ibu guru sekalian, baik itu di sekolah minggu, baik itu di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Like, share video ini, bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan guru yang lain sehingga boleh bermanfaat dan memberikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.